Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Dia Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamat untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang hidup. Pagi hari ini kami masih diberi kesehatan, nafas yang baru daripada Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami juga akan beraktivitas. Tapi sebelumnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Beri pemahaman kepada kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Sehingga kami boleh juga menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai Bapak Ibu Saudara, saya berharap pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini
yang terdapat di dalam Daniel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-48 dan ayat yang ke-49. Daniel pasal yang kedua ayat 48 dan 49, demikian firman Tuhan. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di sana. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini tema yang akan saya bawakan adalah setia kawan. Setia kawan ya. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia kawan ini memiliki arti perasaan bersatu, sependapat dan sekepentingan, solider ya. Jadi itu adalah arti dari setia kawan. Kalau kita melihat ayat ini tadi, latar belakang munculnya ayat ini tadi adalah kalau kita baca semuanya di pasal yang kedua ini tentang mimpi Nebukadnezar, maka kita akan melihat pada waktu itu Nebukadnezar bermimpi. Kita juga sering bermimpi ya. Bahkan ketika kita bangun ada kalanya kita mengingat mimpi kita dan ada kalanya kita tidak mengingat mimpi kita. Tapi kita tahu, kita sadar kita itu bermimpi. Nah, pada waktu itu Nebukadnezar juga bermimpi. Dia bermimpi, tahu dia bermimpi, tapi dia tidak bisa menjelaskan mimpinya itu dan tidak tahu arti dari mimpinya tersebut. Nah, karena hal itu dia menjadi risau, gelisah, tidak tenang. Sehingga sebagai seorang raja, dia memerintahkan orang-orang yang ada di istananya yang disebut dengan orang-orang bijaksana untuk menjelaskan mimpinya itu beserta dengan artinya. Ya. Menjelaskan apa yang menjadi mimpinya kepada Nebukadnezar dan arti dari mimpi tersebut. Lalu dia memberikan perintah ini kepada orang-orang bijaksana. Jika orang-orang bijaksana ini tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi mimpi dan arti mimpi tersebut, maka ancaman dampaknya adalah mereka harus kehilangan nyawa mereka karena mereka mau dimusnahkan. Sampailah kabar ini kepada Daniel. Ya, kabar tersebut sampai kepada Daniel. Lalu Daniel berkata kepada kawan-kawannya pada waktu itu. Kita mau lihat di dalam ayat yang ke-7, masih di pasal yang kedua ini, ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Ya, ayat 27 dan 28. Ini kita akan baca lagi. Lalu dikatakan bahwa Daniel bersama dengan teman-temannya itu berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan supaya Tuhan yang mereka sembah menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka sehingga ancaman Raja Nebukadnezar itu tidak terjadi dalam hidup mereka. Ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menyingkapkan mimpi itu kepada Daniel sekaligus artinya. Maka di ayat 27 dan 28 berkata seperti ini. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia.
Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Lalu dia jelaskan. Akhir kata, setelah Daniel bisa mengartikan, bisa menjelaskan mimpi sekaligus arti dari mimpi Nebukadnezar, maka muncullah ayat ini tadi. Nebukadnezar sujud menyembah kepada Daniel dan dia memberikan persembahan yang besar kepada Daniel. Apa yang bisa kita contoh dari Daniel adalah setia kawan. Ketika dia mendapatkan satu pujian dari apa yang dia raih, maka dia tidak melupakan. Dia tahu bahwa hasil yang dia capai ini bukan hasil kerja kerasnya sendiri. Bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi karena Tuhan dan karena ada doa dari orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, yaitu sahabat-sahabatnya. Sehingga dia mengatakan bahwa biarlah Sadrak, Mesakh dan Abednego yang memimpin wilayah ini. Jadi tidak semua pemberian itu dia terima dengan sendirinya, tapi dia ingat juga teman-temannya yang lain. Jadi ada perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan. Jadi ini adalah kepentingan bersama. Jadi ini adalah pendapatnya bersama. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita juga itu adalah kawan sekerja Allah. Sebagai satu jemaat di tempat ini, di GPD Beras Bogor, kita ini adalah sama-sama kawan, sekawanan, kawan sekerja Allah. Dan dalam kawan sekerja Allah ini, biarlah kita memiliki perasaan bersatu. Ya. Kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini bukanlah kemajuan yang dilakukan oleh satu orang saja. Misalnya ibu gembala kita saja tidak, atau wakil-wakil gembala saja tidak, atau para pengurus-pengurus yang sudah ditetapkan tidak. Tapi semua kita sebagai satu kawanan ini harus memiliki satu perasaan yang sama. Oh, ini adalah kepentingan bersama. Harus itu ada kita miliki satu dengan yang lainnya. Sehingga sebagai seorang pelayan itu kadang sering kita dengar baik yang terlihat di depan layar atau di belakang layar. Artinya tidak hanya yang di depan layar ini aja, di atas mimbar ini aja sebagai seorang pelayan, tapi ada di belakang mimbar juga, ada di belakang layar juga. Ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang mau berkorban, ada orang-orang yang mau berjerih lelah. Jadi ada setia kawan yang dimiliki oleh orang-orang yang mau maju bersama-sama. Harus ada. Kalau kita mau gereja kita ini maju, mari kita miliki sifat setia kawan ini. Tidak egois, mau berbagi satu dengan yang lainnya. Ya, ada kalanya Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita itu didengarkan, ada kalanya kita juga harus mendengar. Ya, persahabatan, pertemanan itu boleh berjalan dengan baik kalau dia merasa diterima. Jadi artinya pihak-pihak ini, orang-orang yang ada di dalam persahabatan ini, sekawanan ini bisa berjalan dengan baik kalau mereka merasa nyaman tinggal di dalamnya. Mereka merasa diterima di dalamnya. Ya. Bagaimana supaya bisa? Ya, kita harus memiliki sifat ini tadi, setia kawan. Kita bisa mendengar orang lain, tidak hanya kita yang didengarkan. Ya, dalam satu pelayanan, khususnya misalnya contohnya adalah dalam satu ibadah hari Minggu, tidak hanya pemimpin pujian. Kesuksesan dalam satu ibadah itu tidak hanya tergantung kepada pemimpin pujian, tidak. Di situ ada banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan kesetia kawanan ini yang akan membuat ibadah itu boleh diberkati oleh Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Seorang pemimpin pujian yang mengambil kewajiban tanggung jawabnya, singers yang mengambil tanggung jawabnya dengan baik, pemain musik mengambil tanggung jawabnya dengan baik. Ya, ada penerima tamu, ada tim multimedia yang lainnya, ada PIC, ada hal-hal yang lainnya, pemerhati-pemerhati bagian-bagian terkecil yang saling mendukung sehingga ibadah itu boleh berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Sesuai dengan Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, beberapa waktu yang lalu di dalam Monef Ibu Gembala kembali mengingatkan kita untuk kita saling tolong menolong, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini adalah beban kita bersama. Pekerjaan Tuhan di tempat ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita saling bertolong-tolongan, memiliki sifat kesetia kawanan. Oh, ini adalah pekerjaan Tuhan. Walaupun Natal atau yang akan mendekat akan kita lakukan adalah Paskah, ada hari Pantekosta. Ini bukanlah bagian dari tugas satu orang saja, tapi ini adalah tugas kita bersama-sama untuk menyukseskan acara ini berjalan dengan baik. Ya, mari kita miliki sifat setia kawan di dalam hidup kita. Ada contoh bagaimana Yonatan mendukung penuh Daud. Dia melepaskan semua jubahnya, baju perangnya, peralatannya, dia memberikan kepada Daud. Sehingga Daud bisa berhasil di dalam apa yang dia lakukan, peperangan yang dia lakukan. Yonatan mendukung penuh sahabatnya. Kita adalah satu kawanan. Sekali lagi saya katakan, kita adalah satu kawanan di dalam Tuhan. Kawan sekerja Allah. Mari kita miliki sifat setia kawan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Siapapun yang bekerja di depan layar, kita dukung bersama-sama untuk memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Miliki sifat setia kawan, pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh maju dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kami. Kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, memiliki sifat setia kawan. Sehingga kami boleh saling tolong menolong di dalam segala sesuatunya Tuhan. Dalam beban-beban yang kami miliki, kami bergandengan tangan. Sehingga beban itu akan semakin kecil terasa di dalam hidup kami. Terima kasih. Sepanjang hari ini Tuhan tolong sertai kami, berkati kami, mampukan kami menghadapi semua yang akan terjadi dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Kami tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tapi Tuhan akan beserta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini menjadi doa kami berdoa dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam